Saudara-saudari semuanya, Shalom Alaikum. Zaman sekarang ini, kalau orang menceritakan sesuatu yang baik menurut dirinya, belum tentu diterima dengan baik. Beberapa waktu yang lalu ada contoh seorang ibu atau seorang perempuan tinggal di Inggris, kemudian dia sharing melalui media sosial bahwa anaknya sudah mendapatkan warga negara asing di Inggris, dia sendiri warga negara Indonesia, bla 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 bla, kira-kira begitu. Tahu ceritanya? Kurang lebih tahu ya. Dihujat netizen bla 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 bla. Barangkali sesuatu tidak selalu perlu diceritakan. Kisah ibu tadi itu juga mengingatkan pada kisah atau cerita nyata yang saya alami sendiri. Kira-kira atau lebih tepatnya berarti 12 tahun yang lalu, karena terjadi tahun 2014. Kalau 2014, sekarang kan 2026, berarti 12 tahun yang lalu. 12 tahun yang lalu ada acara pentahbisan uskup kita, Bapak Uskup Antonius. Pada waktu beliau ditahbiskan sebagai uskup Bandung, saya termasuk golongan orang penting yang terlibat di dalam acara tahbisan itu. Karena saya ditunjuk bersama dengan Romo Riston OSC sebagai Magister Seremonialis atau Seremoniarius. Dari kata-katanya aja kamu udah bingung ini apa gitu kan ya. Jadi ini kira-kira adalah agak penting dalam pelayanan liturgi atau penata liturgi uskup. Jadi saya mendampingi Bapak Kardinal pada saat liturgi pentahbisan, karena yang pentahbisan kan Bapak Kardinal Suharyo dari Keuskupan Agung Jakarta. Setelah Bapak Uskup Antonius, saya mendampingi beliau. Jadi kalau kamu melihat foto-foto tahbisan beliau, di sebelah kanan Bapak Uskup ada foto saya. Dulu masih agak jelek mukanya, ya beda dengan sekarang, sudah cakep nomor 3. Jadi agak-agak penting lah. Maka begitu selesai kurban misa, masuk ke ruang ganti, saya kan berarti mendampingi uskup, lalu saya berlutut depan beliau, saya diberkati. Jadi orang pertama yang diberkati oleh beliau sebagai uskup adalah saya. Karena selama tahbisan saya berdiri persis di sebelah kanan mendampingi Bapak Uskup. Agak penting kan ya? Agak penting. Untuk saya ini hal yang baik. Untuk saya ini juga membawa kebahagiaan tertentu. Lalu pada waktu itu saya sharingkan foto-foto itu, karena kan bangga gitu ya. Saya ceritakan, saya sharingkan, dulu sudah ada medsos meskipun belum secanggih sekarang, tapi sudah ada juga 2014. Paling nggak ada Facebook dan macam-macam itu ya. Intinya saya sebarkan. Tetapi kemudian beberapa waktu kemudian orang membaca, melihat foto dan seterusnya, rupa-rupanya tanggapannya tidak selalu bagus. Saya kemudian merasakan di antara orang-orang, bahkan mungkin juga di antara beberapa rekan saya sendiri, katakanlah merasa tanda petik semacam iri hati. Ini kenapa orang jelek itu kok mendapat berkat pertama, orang jelek ini kenapa agak penting kedudukannya pada, kira-kira begitulah, kira-kira bisa memahami apa yang orang rasakan. Nah kemudian melihat atau merasakan situasi yang seperti itu, saya merenungkan, sebenarnya saya ini cerita ke orang, ini apa sih maksudnya? Apakah benar-benar saya mau mewartakan kabar gembira? Apakah saya mewartakan kabar baik kepada orang lain? Atau ada sesuatu yang sebenarnya saya pura-pura men-sharingkan, menceritakan hal yang baik, tapi ada sesuatu yang lain yang di dalam hati saya tersembunyi? Kemudian saya merenung-renungkan, namanya refleksi. Ya, refleksi itu memang kebiasaan kami para romo, kebiasaan sejak seminari. Setelah direnungkan dengan baik dalam keheningan, setelah direfleksikan dengan baik, rupa-rupanya yang di-sharingkan, yang diceritakan hal yang baik kan. Tahbisan Bapak Uskup, berperan dalam tahbisan Bapak Uskup, mendapatkan berkat pertama. Bagus kan? Bagus, rohani, spiritual. Tetapi rupa-rupanya di dalam kedalaman hati saya di sana itu, saya mendeteksi dalam refleksi itu, bukan itu niat sejati saya. Bukan bercerita mengenai sesuatu yang baik, bukan bercerita mengenai suatu kabar yang baik, tetapi kemudian sebenarnya di dalam kedalaman hati saya itu, saya mewartakan diri saya sendiri dengan mengatakan, ini Bayu orang penting. Kamu apa? Pret, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Tapi itu baru bisa saya deteksi di kedalaman hati saya. Sejak itu, saya tak pernah main-main dengan namanya cerita ke media sosial atau apapun. Maka kalau kamu tahu sekarang,
status apa itu, kamu hampir nggak pernah menjumpai saya bercerita tentang hal-hal seperti itu, sampai kemudian pada akhirnya saya menemukan kalau niat saya sesungguhnya tidak murni, tidak baik, bukan sesuatu yang baik. Yang diceritakan hal yang baik, tapi di kedalaman sana sesuatu yang tidak baik yang sebenarnya menumpang, berpura-pura sebagai hal yang baik, ditopengi dengan topeng yang baik, tapi di kedalaman sana itu bukan sesuatu yang baik. Sekarang saya tahu itu namanya flexing. Kamu tahu nggak namanya flexing? Tahu ya, itu ada istilahnya sekarang. Istilahnya adalah flexing. Flexing itu bisa apa saja, bisa bersifat jasmani, tetapi juga yang paling parah kalau menurut saya justru flexing yang sifatnya rohani. Yang tadi saya kan bukan yang jasmani, saya nggak menyombongkan McLaren, nggak punya juga McLaren gitu ya, tapi menyombongkan dekat dengan uskup, diberkati yang pertama, orang penting dalam tahbisan, wah gitu ya. Ini kan sebenarnya sesuatu yang suci, sesuatu yang spiritual, tapi ini flexing. Ini bukan kabar baik yang sedang saya ceritakan. Sejak itu saya mengalami pertobatan kalau menceritakan sesuatu bahkan yang baik, supaya saya jangan dikecoh bahwa ternyata sesuatu yang diceritakan hal yang baik di dalamnya sungguh tidak baik. Menurut saya saudara-saudari, ini nyambung dengan yang Tuhan firmankan hari ini. Pada saat anak-anak murid itu, 3 anak murid yang mau turun, diberi pesan apa oleh Tuhan Yesus? Jangan ceritakan. Ini cocok. Perintah ini memang 2000 tahun yang lalu diberikan, tetapi perintah ini sepertinya masih selalu cocok untuk zaman sekarang. Padahal yang dialami oleh anak-anak murid yang 3 tadi sesuatu yang bagus apa sesuatu yang jelek? Yang bagus. Yesus bercahaya, Yesus terlihat hebat, itu kan bagus sekali, kabar gembira. Tapi Tuhan mengatakan jangan ceritakan hal yang baik yang kalian alami, yang kalian lihat tadi sebelum Putra Manusia dibangkitkan. Artinya apa? Saudara-saudari, firman tadi makin cocok rasanya untuk zaman sekarang. Bahkan ketika halnya baik, ketika halnya suci, ketika halnya spiritual, kita diminta untuk bertanya sekali lagi dan menantang lagi, jangan ceritakan kalau sebenarnya salah sasaran. Sebab apa? Ternyata sharing kita, cerita kita, status kita di media sosial kita bisa menimbulkan arah yang berlawanan dan berbeda dengan apa yang dimaksudkan. Mungkin kabarnya baik, mungkin perihalnya yang suci, mungkin sesuatu yang memang baik, tetapi itu bisa melukai orang yang melihat, itu bisa menimbulkan iri hati orang yang melihat, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kemudian kamu mendeteksi di dalam hatimu tidak dilandasi oleh sesuatu yang baik. Perihal yang baik ketika mau diceritakan, tetapi ketika tidak dilandasi oleh niat yang baik, hasilnya buruk. Saya pernah mengalaminya. Oleh sebab itu, dari saat itu sampai hari ini dan semoga akan seterusnya, saya sangat berhati-hati untuk menceritakan apapun yang baik, supaya saya jangan mencuri kemuliaan Tuhan, supaya saya jangan mengambil apa yang baik untuk saya sendiri dengan berpura-pura cerita kabar baik. Saya kira di lingkungan-lingkungan itu juga bisa terjadi sharing dalam Prapaskah, kayaknya cerita yang baik, kayak cerita hal yang suci-suci, tapi boleh jadi itu kedok untuk menceritakan hebatmu sendiri. Saya pernah jatuh, tapi saya mau bertobat. Kalau kamu pernah jatuh dalam hal yang sama, mari bertobat sama-sama. Ini Prapaskah. Shalom alaikum.